Oke, gue udah pakai iPad Pro M4 11 inci ini selama 1 bulan terakhir, dan semakin gue pakai, ternyata gue makin suka pakai iPad ini. Dan bahkan sekarang juga mulai makin sering pakai iPad. Tapi, walaupun iPad Pro M4 ini adalah iPad dengan spesifikasi terbaik saat ini, menurut gue masih agak susah sih buat bilang iPad ini worth it. Nah, makanya kali ini gue akan share ke kalian apa aja plus minusnya dari pengalaman gue sendiri, supaya teman-teman juga ada pertimbangannya sebelum kalian beli atau upgrade ke iPad Pro M4. Oke, jadi iPad Pro M4 yang gue pakai ini adalah iPad Pro M4 yang base model, ukurannya 11 inci, dan storage-nya 256 GB. Nah, salah satu yang ditekenin banget sama Apple pas iPad Pro M4 ini rilis adalah soal tipis. Bahkan yang ukuran 13 inci disebut sebagai produk Apple yang paling tipis saat ini. Tapi kalau yang 11 inci ini bukan yang paling tipis, walaupun tetap termasuk device yang tipis banget menurut gua. Ketebalannya ini cuma 5,3 mm atau kurang lebih setara kayak 4 koin 1000 yang ditumpuk. Nah, kira-kira setipis itulah iPad Pro M4 yang 11 inci. Dan karena iPad Pro M4 ini tipis, jadi setiap kali gue pakai iPad ini tuh gue berusaha untuk pakai dengan hati-hati banget. Terutama kalau mau ditaruh di dalam tas karena takut ketekuk. Sebenarnya kalau teman-teman nonton orang-orang yang tes bending atau tekuk iPad Pro M4 ini, ternyata iPad ini tuh nggak segampang itu loh buat ketekuk. Kecuali kalau dipaksa diteken banget, ya pasti bakal ketekuk juga. Tapi kalau sekedar ditaruh di dalam tas atau misalnya digunakan sehari-hari, itu harusnya nggak akan gampang ketekuk sih. Cuma memang karena tipis, jadinya secara nggak langsung gue juga pakainya jadi lebih hati-hati, walaupun sebenarnya device-nya nggak serapuh itu. Masih soal tipisnya iPad ini, gue juga sering pakai iPad ini sambil dipegang aja, karena menurut gue jadi lebih nyaman pegangnya karena tipis. Mau itu pas pakai iPad-nya dalam posisi horizontal, vertikal, iPad Pro M4 ini cocok banget buat dipakai sambil dipegang kayak gini. Plus karena ini yang ukuran 11 inci, jadi ukurannya juga nggak terlalu besar. Jadi buat browsing, buka sosmed, nonton film, main games, ukuran iPad ini pas banget buat sambil dipegang. Termasuk buat ketik pun ukuran yang 11 inci ini masih oke banget buat pegang sambil ketik karena setiap huruf-hurufnya ini masih gampang buat dijangkau sama jari. Dan beratnya juga termasuk ringan, cuma sekitar 400-an gram aja, jadi nggak bikin cepet pegel. Sebelum kita lanjut, gue mau share sebentar tentang UPDF yang juga merupakan sponsor untuk video kali ini. Buat teman-teman yang belum tahu, UPDF ini adalah PDF editor yang fitur-fiturnya lengkap banget buat berbagai kebutuhan file PDF kalian. Mau edit teks di file PDF itu bisa banget, terus mau ganti font, warna, itu juga bisa. Terus ada fitur keamanannya juga, jadi bisa kasih password ke file PDF kalian. Terus teman-teman juga bisa tambahin tanda tangan digital. Terus mau kasih highlight text, stiker, watermark, itu juga ada fiturnya di UPDF. Oh ya, kalau teman-teman punya Apple Pencil, kalian juga bisa langsung kasih highlight, underline, dan sebagainya langsung pakai Apple Pencil kayak gini. Nggak hanya itu aja, UPDF ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur AI, jadi bisa langsung kasih kesimpulan dari file PDF kalian, dan bisa minta terjemahin file PDF kalian ke bahasa lain dengan bantuan fitur AI. Satu lisensi UPDF ini bisa teman-teman pakai di berbagai platform, bisa di macOS, iPadOS, iOS, Android, dan Windows. Buat teman-teman yang tertarik, sekarang UPDF juga lagi ada diskon besar-besaran dalam rangka Black Friday, plus ada potongan harga $10. Jadi buat teman-teman yang tertarik, langsung aja klik link ya di deskripsi video ini. Nah, selanjutnya yang gue suka banget dari iPad Pro M4 ini adalah layarnya. iPad Pro M4 ini gue akui memang nyaman banget buat nonton di Netflix, nonton YouTube pakai resolusi yang lebih tinggi. Gambar yang dihasilkan itu cakep banget. Dari segi warna, kontras, kecerahan, iPad ini kayak dirancang buat memanjakan mata gitu. Untungnya kali ini Apple lebih fair sih menurut gua, karena mau itu yang 13 inci atau yang 11 inci, dua-duanya sama-sama punya kualitas layar yang sama. Nggak ada fitur yang dikurangin seperti di iPad Pro M2 yang buat dapat kualitas layar paling bagus itu perlu yang 13 inci. Untuk layar iPad Pro M4 dengan tandem OLED, maksimum brightness SDR-nya bisa sampai 1000 nits. Buat kebutuhan gua sih ini udah cukup banget. Layarnya tetap nyaman dilihat dalam kondisi indoor ataupun outdoor. Dan karena layar iPad Pro M4 ini bagus banget, gue juga jadi lebih yakin dan lebih sering edit foto di iPad. Selama ini gue masih cenderung lebih percaya layar MacBook Pro M3 Pro yang gue pakai sih buat urusan edit foto, karena layar MacBook itu udah teruji lah. Dan menurut gue juga masih lebih bagus dari layar iPad Air M1 yang selama ini gue pakai. Tapi sejak di iPad Pro M4, editing foto juga jadi lebih nyaman dan lebih yakin buat edit di iPad Pro M4 karena warnanya bisa kelihatan lebih jelas dan hasil editnya pun gue sendiri juga approve. Buat teman-teman yang sering edit foto atau video atau yang berhubungan sama warna, pasti ngerti deh rasanya edit dari layar yang bagus itu nyaman banget dan sangat membantu. Tapi walaupun layar iPad Pro M4 ini kebanyakan reviewnya positif, menurut gue layar iPad selama ini juga sebenarnya bagus-bagus aja kok.
Gue udah pernah cobain iPad Pro M2 yang layarnya bagus, iPad Air M1 gue sendiri juga udah cukup bagus walaupun nggak 120Hz. Terus juga iPad Air M2 itu juga bagus. Bisa dibilang iPad itu selama ini layarnya udah bagus. Jadi kalau teman-teman berencana ganti ke iPad Pro M4 hanya karena ngincer layar yang bagus, itu gue agak kurang rekomendasiin sih, karena layar iPad, terutama iPad yang beberapa tahun terakhir, itu juga layarnya udah pada bagus-bagus. Yang paling signifikan dari pakai tandem OLED ini menurut gue lebih ke bisa pakai iPad-nya di situasi outdoor karena layarnya masih kelihatan dengan jelas banget. Nah, kalau teman-teman cek di beberapa forum, ada cukup banyak pembahasan soal speaker di iPad Pro M4 ini nggak sebagus di iPad Pro M2. Gue nggak bisa bilang lebih bagus atau nggak sebagus iPad Pro M2 karena sekarang nggak ada iPad Pro M2 buat di-compare. Tapi dari pengalaman gue sebagai user iPad dan user MacBook, yang gue bisa pastiin adalah speaker MacBook Pro M3 Pro ini masih jauh lebih superior dari speaker di iPad Pro M4. Oh ya, untuk iPad Pro M4 11 inci ternyata speakernya juga masih sama seperti di iPad-iPad sebelumnya, bentuknya kayak pil seperti ini. Sedangkan kalau yang 13 inci, bentuk speakernya udah lingkaran. Tapi menurut gua, mau orang bilang speakernya itu lebih bagus atau enggak, speaker di iPad Pro M4 ini menurut gua masih termasuk bagus kok. Buat nonton atau dengerin lagu ya udah cukup bagus. Dan kalau masih kurang kencang atau kurang nendang, tinggal pakai headphone atau TWS aja biar lebih terasa. Gue pribadi juga sering pakai iPad Pro ini sambil pakai AirPods Max, jadi kualitas speakernya ya menurut gue udah cukup. Karena ujung-ujungnya gue juga tetap pakai headphone. Ya bisa dibilang ini mungkin salah satu bagian yang kena dampaknya supaya iPad-nya bisa jadi setipis ini, karena speaker juga makan tempat. Selain itu, yang gue suka juga dari iPad Pro M4 ini adalah posisi kameranya udah bener, ada di bagian samping. Jadi lebih pas buat video call dalam posisi landscape. Sebagai orang yang hampir setiap kali pakai iPad-nya dalam posisi landscape, menurut gue posisi kamera di samping kayak gini cukup penting. Tapi walaupun posisi kameranya udah bener, ada harga yang harus dibayar. Yaitu bisa dibilang aksesoris iPad Pro M4 ini rada eksklusif buat iPad Pro M4 aja. Nggak bisa pakai aksesoris dari iPad Pro M2 atau iPad-iPad sebelumnya, karena komponen di bagian samping iPad ini termasuk posisi magnetnya juga udah berubah. Contohnya kayak Apple Pencil Pro yang punya banyak fitur baru, cuma bisa buat iPad Pro M4 dan iPad keluaran terbaru aja. Terus Magic Keyboard terbaru juga yang memang build quality-nya udah lebih bagus, tapi sama juga khusus buat iPad Pro M4 ini aja, nggak bisa dipakai di iPad tipe lain. Jadi buat teman-teman yang mau ganti ke iPad Pro M4, bisa jadi biaya gantinya itu bakal jadi jauh lebih mahal karena harus ganti semua kalau mau pakai aksesoris yang lengkap. iPad Pro M4 11 inci yang base model aja harganya udah sekitar 14 atau 15 jutaan, ditambah Apple Pencil Pro yang harganya sekitar 2 juta. Belum lagi kalau mau Apple Magic Keyboard, tambah lagi sekitar 5 jutaan. Dan dengan harga full setup kayak gini, sekitar 20 jutaan, kalian udah bisa dapet MacBook Air M3 yang baru aja dirilis yang RAM-nya udah 16 GB. Memang aksesoris-aksesoris iPad Pro yang baru itu kualitas dan fiturnya bagus-bagus, tapi kalian perlu nambah banyak kalau mau pakai berbagai aksesoris ini. Kemungkinan besar aksesoris kayak Apple Pencil Pro, Magic Keyboard yang baru itu bakal kompatibel sama iPad baru selama beberapa tahun ke depan sih. Tapi kali ini Apple bikin ganti ke iPad Pro M4 jadi terasa mahal karena harus ganti semuanya sekaligus. Kalau soal baterai, iPad Pro M4 ini seperti iPad tipe lain, menurut gua baterainya bisa digunakan seharian. Biasanya kalau lagi banyak pakai iPad dalam satu hari, baterainya itu bisa tersisa sekitar 20-an% atau kadang belasan persen pas udah malam. Di atas kertas baterai iPad Pro M4 yang 11 inci ini sebenarnya kapasitas baterainya sedikit lebih besar dari iPad Pro M2 yang 10,9 inci. Tapi dari pengalaman gua yang biasanya banyak pakai iPad buat ketik script, browsing, nonton YouTube, edit foto, main games, iPad ini tetap bisa digunakan seharian. Dan sebenarnya secara teknis bisa dibilang juga iPad Pro M4 kali ini tuh baterainya udah lebih awet karena layarnya juga tandem OLED. Soal performa iPad Pro M4 ini, menurut gua nggak ada komplain sama sekali. Buat edit foto-foto dari kamera di Adobe Lightroom juga lancar banget, ekspornya cepet. Terus buat edit video 4K dari kamera full frame di Final Cut Pro iPad juga nggak masalah. Termasuk buat main games yang belakangan ini baru gue coba, Genshin Impact, itu pun juga gue bisa main dalam 120 fps. Walaupun iPad Pro M4 yang gue pakai ini merupakan iPad Pro M4 yang tipenya paling rendah, tapi gue nggak pernah merasa performanya kurang, karena ngapain aja udah ngebut banget. Apalagi kalau teman-teman beli iPad Pro M4 yang 1 TB atau 2 TB yang itu spesifikasinya lebih kenceng lagi, itu gue juga bingung tuh mau buat apa.
Buat multitasking di Stage Manager sambil buka beberapa aplikasi sekaligus juga nggak ada masalah, semuanya lancar. Tapi menurut gue ini tipikal iPad banget deh. Setiap kali ada iPad baru itu walaupun spesifikasinya wow, pasti gue agak bingung mau dipakai buat apa lagi yang kerjaannya berat. Paling ujung-ujungnya ya buat main games yang lebih berat aja. Seperti di video review iPad lainnya yang pernah gue buat, iPad tipe lain pun termasuk yang iPad Air atau iPad biasa, itu juga ngapain aja udah lancar. Kalau buat use case gue pribadi, misalnya pas lagi edit foto atau video, paling bedanya yang Pro itu biasanya bakal lebih cepat waktu ekspornya. Tapi pas lagi editnya, iPad Air M1 gue juga udah lancar kok. iPadOS selalu kayak membatasi kemampuan iPad gitu, padahal spesifikasi iPad tuh udah kenceng. Terus kalau kalian cek di App Store, banyak aplikasi yang ada di MacBook, ada juga yang versi iPad-nya. Tapi biasanya tuh aplikasinya nggak bener-bener sama. Contohnya aja kayak aplikasi edit video buatan Apple sendiri, yaitu Final Cut Pro. Walaupun namanya sama-sama Final Cut Pro, tapi Final Cut Pro yang ada di iPadOS dan macOS itu beda banget cara pakainya. Dan menurut gue Final Cut Pro yang ada di iPad itu fitur-fiturnya nggak selengkap seperti yang ada di MacBook. Contohnya nggak bisa input custom LUT atau plugins dari third party. Kalau teman-teman yang sering edit video pasti paham deh, dua fitur itu penting banget supaya hasilnya sesuai yang kita mau dan lebih cepat proses editingnya. Termasuk untuk edit video YouTube kayak gini, gue tetap lebih andelin MacBook dibandingkan iPad sih sejauh ini. Mau seberapa powerful iPad-nya, gue tetap akan pakai MacBook buat edit. Bisa aja sih kalau mau edit manual warna footage videonya pakai plugins bawaan dari aplikasi Final Cut Pro buat iPad, tapi itu bakal makan waktu edit yang jauh lebih lama daripada tinggal pakai LUTs atau plugins yang udah ada di MacBook. Bahkan walaupun sambil pakai Magic Keyboard biar kesannya kayak pakai MacBook, shortcuts yang ada di Final Cut Pro iPad juga beda. Jadi benar-benar berasa kayak belajar aplikasi editing baru lagi gitu. Ini gak cuma di Final Cut Pro aja ya, tapi biasanya juga di aplikasi lain kayak gitu. Aplikasi yang versi iPad itu nggak benar-benar sama seperti yang ada di macOS, mau itu sambil pakai Magic Keyboard sekalipun. Contohnya aja kayak aplikasi YouTube. Kalau lagi nonton YouTube terus mau full screen, kalian tetap harus klik icon yang ada di pojok kanan bawah buat full screen atau touchscreen secara manual. Tapi nggak bisa langsung pakai keyboard shortcut F seperti di macOS biar langsung full screen. Atau pas mau keluar dari mode full screen juga nggak bisa klik keyboard escape kayak di Mac. Tapi harus klik icon full screen lagi secara manual. Terus di aplikasi Lightroom juga sama. Buat lihat before after, kalian harus klik dan tahan fotonya seperti ini. Bisa pakai touchscreen atau trackpad. Tapi nggak bisa cuma dari keyboard seperti di MacBook. Terus mau full screen juga harus klik sekali di area ini. Nggak bisa cuma pencet tombol F. Jadi aplikasinya sama, tapi cara pakainya beda. Nah, iPad Pro M4 gue ini juga udah gue update ke iPadOS 18 buat dapetin fitur-fitur terbaru, kayak ada aplikasi kalkulator di iPad, bisa hitung di aplikasi Notes juga. Tapi sepertinya fitur-fitur barunya ini bisa dilakukan di iPad lain, nggak harus yang iPad Pro. Bahkan dari beberapa fitur Apple Intelligence yang udah dirilis pun, kayak fitur yang berhubungan dengan teks yaitu Writing Tools atau Clean Up di aplikasi foto buat hapus objek, fitur-fiturnya ini juga sepertinya masih termasuk kerjaan yang ringan buat iPad Pro M4 ini. Kalau ditanya apakah iPad Pro M4 ini bisa menggantikan peran MacBook, menurut gue jawabannya bisa sih, tapi cuma buat beberapa hal aja. Misalnya buat ketik script, reset video, nonton, main games, atau edit foto di Adobe Lightroom. Kalau untuk hal yang kayak gitu, iPad Pro ini bisa banget. Tapi itu juga sebenarnya bisa dilakukan di iPad tipe lain, gak harus yang Pro. Menurut gue yang bisa manfaatin iPad Pro itu orang-orang yang banyak gambar di iPad sih. Karena layar iPad Pro 120Hz dan layarnya juga bagus. Tapi kalau buat kerjaan lain, menurut gue iPad Air juga udah cukup sebenarnya. Bahkan kalau buat gue pribadi, iPad itu masih kurang cocok buat menggantikan peran MacBook, tapi lebih cocoknya buat dipakai berbarengan sama MacBook. Contohnya kayak fitur Sidecar dan Universal Control buat jadiin iPad sebagai layar tambahan untuk MacBook. Nah, ini kombinasi yang bagus banget. Tapi kalau iPad sendiri masih banyak keterbatasannya walaupun spesifikasinya udah bagus. Overall iPad Pro M4 ini adalah iPad yang bagus menurut gua. Buat teman-teman yang pakai iPad Pro M4 pasti bakal suka, terutama menurut gua layarnya yang bagus banget dan ngapain aja juga lancar. Semoga aja Apple bakal kasih lebih banyak fitur yang lebih kepake lagi buat iPad Pro mungkin di update OS selanjutnya supaya bisa pakai iPad-nya lebih maksimal. Oke, itu dia review iPad Pro M4 setelah 1 bulan. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalian tertarik buat upgrade ke iPad Pro M4 atau mending iPad Pro sebelumnya aja? Karena pasti harganya juga udah lebih murah. Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!